dari EVOS Divine berpisah ternyata. Ada yang ke atas, ada yang ke rumahnya, ada observatory, tapi masih tetap terjadi early fight antara Aura Ignite dan juga Dragon Phoenix. Yes, dan kali ini seorang Emdan bakal coba untuk maju ke arah depan. Udah coba Fokus Gardu yang turun di area pit juga ini cukup menyulitkan untuk tim Aura Ignite. Yes, dan EVOS Divine yang bermain split positioning, 3 orang yang berada di daerah bullseye mendekati ke arah Shipyard. Kali ini mereka tidak mau mengambil resiko lebih lagi. Justru Bionnya berhasil ditumbangkan walaupun berhasil dihidupkan kembali, tapi ini justru menjadi satu hal yang menurut gue cukup menyulitkan EVOS Divine karena mereka harus melepaskan yang namanya drop zone mereka sendiri. Ya. Untuk drop zone dari Darko ternyata sudah berhasil di take down oleh para player dari EVOS Divine. Mr. 5 pikir 1 poin eliminasinya, dan untuk pemain First Riders yang lain ini sudah berhasil untuk melakukan revive kembali dan masih dengan 4 membernya lagi ya. Ya, dan justru graveyardnya yang menjadi satu tempat yang diandalkan oleh First Riders untuk map kali ini bakal disamperin balik oleh teman-teman dari EVOS Divine. Wah, ini gue sih kaget ya, kayak maksudnya lu cepet banget ketika lu mau memutuskan ke daerah Shipyard, ternyata di situ ada musuh, langsung bergerak ke bullseye dan abis itu nggak mau ngelepasin di mana tempat lu turun, man. Ini apa ya? Dalam waktu 3 menit saja EVOS Divine ngabisin bullseye, observatory lewat doang, ngecek doang, terus sekarang masuk ke graveyard dapetin 1 orang. Lozi ternyata Mr. 05 yang menjadi korbannya, Bung Skyla. Oh my god, Lozi kali ini menunjukkan satu gameplay yang sangat luar biasa, tapi dari belakang ada tembakan, tapi seorang Ikal juga berhasil menukar. Rasya yang berhasil untuk di take down di sana, 3 poin eliminasi dan masih coba untuk bertambah. Lozi masih mencari lagi di mana lawannya berada. Duel antara Abax dan juga seorang Lozi, dan akhirnya Abax masih bisa membalikan keadaan, dan kali ini Abax dengan health yang tersisa bakal coba untuk melakukan looting terlebih dahulu. Ini sayang banget justru, ternyata posisi dari First Riders 2 player lainnya ada di drop zone seperti biasanya mereka. Bima Sakti setelah kita lihat barusan, padahal 1 takedown pertama berhasil didapatin oleh pemain First Riders, mengeliminasi 1 orang Mr. 05 yang berhasil untuk di revive kembali. Dan satu hal yang pertama lagi ya, dalam dari zona. Itu dia. Dan kali ini EVOS Divine yang sudah mulai bergerak masuk ke daerah tengah dari zona bakal berhadapan dengan 2 tim sekaligus. Ada IOG dan juga RRQ. Tapi apa ya, ini entah bakal jadi game changing atau gimana kalau EVOS-nya malah ketemu duluan sama RRQ Kaju dan salah satu dari mereka tereliminasi. Rasya berhasil untuk dipulangkan ke arah lobby. Bahkan kali ini ada 7 tim loh di menit yang ke-14 masuk ke 15. Masih cukup ramai dan area pertengahan zonanya ini begitu terbuka. Dan ini Jars dari mana masih bisa dapetin IOG yang udah ada di atas. Jangan-jangan Jars masih ada di atas. Itu seorang Pac-Man, tapi Bionnya udah berhasil menumbangkan lawannya di depan. GPX Achilles harus cukup puas di posisi ke-7. Yap, dan zonanya ternyata begitu menyenangkan sekali kalau saya lihat. Iya, betul sekali. Bahkan di sana juga masih ada IOG yang masih kuat seharusnya dengan 3 membernya, dengan ada 1 patahan yang bisa dimanfaatkan oleh Island of Cards untuk bersahan, tapi Mal terkena 1 buah granat, tetapi tetes darah terakhirnya termakan oleh zona. EVOS Divine belum cukup tenang, tapi lagi-lagi Mr. 05 menggunakan SC80-nya mendapatkan 1 kepala, 1 korban. Takedown diberikan, tetapi belum bisa melakukan ending. Ya, dan kali ini IOG juga secara perlahan mulai masuk ke daerah zonanya, tapi kali ini Mr. 05 bakal berhadapan dengan Tang City yang udah mulai ditahan dan zona pun mulai menggigit mereka. Yap, harus tumbang ternyata Mr. 05, bahkan 1 orang terakhir EVOS Divine tumbang di posisi ke-5. Dari Lord masih cukup banyak, di lain sisi juga Lordnya berhasil dapetin 1 poin eliminasi lagi, tapi Rasyanya anak kecil yang sangat menyulitkan untuk tim yang lain, dan Tang City Esports berhasil ditumbangkan oleh seorang Mr. 05, menyisakan 5 tim. Dan 5 tim dengan 10 orang yang tersisa nih, gimana konsepnya? 4 tim, 9 orang yang masih hidup. IOG bakal coba untuk menantang siapapun yang berada di bawah. Azriel berhasil mendapatkan seorang Alif, dan kali ini GPX masih coba untuk mendapatkan zona selanjutnya, tapi ternyata Abax yang berhasil menutup game untuk GPX. Yap, ini dia 2 tim terakhir dengan kekuatan yang cukup seimbang juga. High ground dilawan dengan loud ground, kali ini akankah Rasya
Rasya bisa memberikan tembakan mematikan dari Abak. Sudah naik ke arah atas, akan naik tapi kepleset lagi turun ke arah bawah. Tumbang juga dia, rupanya rekan seorang Pink bahkan cuma kodering, tapi Abak sepertinya akan Kan tentunya di mana membelah map tidak adil, ada di garis atas berakhir di daerah Crossroads. Namun nampaknya dari EVOS Divine langsung memilih untuk turun ke daerah Blue Zone aja kan. Blue Zone dan udah bakal ada kontak-kontak ternyata bisa dihindarkan. Di sana berhasil dapetin satu orang EVOS. Luar biasa sekali di sini, tapi sepertinya dari EVOS tidak cukup. Masih akan mencari di mana sisa player yang ada. TCE tidak baik-baik saja. Dan juga bahkan EVOS tidak segan-segan untuk mencari di mana sisa player dari TCE kali ini. Perlu diingat, ada juga dari First Rider yang turun di sekitar area tersebut. Dan menarik sekali karena masih ada satu player TCE yang masih ke-spot oleh seorang Abax. Adili di depan, di sini Abax bakal coba dikirim untuk mencari mana sisanya. Udah ada Ancient Shockwave di sana. Luar biasa sekali kondisi setup kali ini dari TCE juga masih nggak mau kalah. Cukup alot perlawanan yang diberikan dan Razor berhasil gontok-gontokan dan berhasil ditumbangkan oleh seorang Bang. Dari kejauhan juga Ikal berhasil dapetin satu orang Rasya. Sayang sekali EVOS setupnya tidak sempurna karena bakal coba di-press. TCE begitu juga dengan EVOS Divine. Losi di belakang udah kelihatan di sana bakal coba langsung tembak begitu saja. 05 dapetin Ikal tapi di sisi lain juga Gardu berhasil dapetin Aim God. Dan Mr. Kepo bersama dengan Dapa di sini masih coba berusaha semaksimal mungkin untuk selamat. Walaupun tiba-tiba Rasya juga udah sempat dihidupkan kembali dan berhasil mendapatkan pick off untuk TCE. Cukup sulit TCE sampai era udah terbakar-bakar di sini. Sedikit lagi akan dihabisi oleh teman-teman dari EVOS Divine. Dan pada akhirnya Divine berhasil mendapatkan 5 poin eliminasi. Wow, pagi-pagi ya dapat 5 poin eliminasi. Tapi tadi ada satu setup yang cukup matang dari EVOS Divine di mana Abax dikirim ke dalam untuk mencari informasi ketika banyaknya locker box di dalam ya, di dalam ski lodge, dan itu membuat EVOS Divine harus mengirim Abax, nggak bisa sembarangan komit terhadap musuhnya gitu kan. Tapi memang TCE sendiri dari segi posisi mereka harus menghadapi dua tim sekaligus. Walaupun First Riders hanya ada 2 player, tapi tembakan-tembakan yang diberikan ke arah TCE membuat mereka tersandwich dari EVOS Divine dan juga tim First Riders. Dan juga yang perlu kita notice ada tadi dari teman-teman EVOS turunnya dapat di luar ski lodge. Jadi dalam segi upaya rushnya bahkan lebih enak ke teman-teman TCE yang ada di dalam yang visionnya itu lumayan terbatas. Terbatas sekali dari segi vision, dan Rasya bersama dengan 05 akan memiliki plan lain yaitu meninggalkan area ski lodge. Mereka sudah merasa cukup dengan area tersebut. Bergegas. Tadi tim Poin sempat masuk ke arah third party, ke arah tim Branix, dan itu malah jadi keputusan yang sulit. Tapi di sisi lain ada satu pelontar yang connect kali ini. 10 kill sudah mulai diamankan oleh teman-teman daripada EVOS Divine, di mana Abax berhasil terjatuh kali ini, masih belum ada backup. Bion coba sedikit mendekat. RRQ Kazu ini sebenarnya dalam posisi yang tidak mantap. Legalot sangat tertekan di muka bumi. Pelontar langsung muncul di arah bawah, menutup perjalanan seorang Razor, sementara Rasya masih berhasil untuk menjatuhkan kapten dari RRQ Kazu. Jars gak ada pilihan lain selain menyerahkan dirinya, coba untuk mencari peluang satu kill tambahan, tapi nampaknya sedikit sulit karena posisinya udah nggak enak. Ada zona juga, satu flash dilemparkan membuat seorang Jars nampaknya akan mendapatkan kematiannya langsung sebentar lagi karena EVOS Divine nggak mau melepaskan seorang Jars, masih ditungguin aja, coba buat menggulung medkit selama mungkin kayaknya aja. Selama mungkin, dan perlu dicatat Jars tuh udah gak punya glual ya. Jadi kalau sampai dia kelihatan di aimnya EVOS itu udah pasti bakal jadi confirm poin eliminasi untuk EVOS. Tapi 05 punya awareness yang bagus, walaupun Abax sana harus terjatuh pick off yang sebenarnya sangat krusial, dan perlahan tapi pasti dari Jars juga pasti bakal tumbang. Eclipse juga masih peringkat ke-6. 4 tim yang juga akan sangat sulit untuk masuk circle selanjutnya. Bion di sini Bion masih punya dapat kesempatan, tapi begitu juga dengan Abax yang dihajar habis sama teman-teman dari Aura Ignite. Untungnya masih punya kesempatan dari arah teman-teman Aura Ignite untuk delay tim dari EVOS. Kali ini EVOS Divine punya 14 poin eliminasi. Ada pelontar dari Bion, hati-hati meledak, tapi Guns mendelaynya. Ada Rasya yang berhasil di pick up. Tajam sekali aim dari teman-teman Aura Ignite di depan mata. Bisa jadi ini bakal menjadi buyah untuk EVOS atau Aura, karena Bion akan 1 lawan 4. Tapi Granat udah di depan mata orang Bion, dan Bion jatuh ke knockdown. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Masih ada pick up dari 05 belah kanan sana. Apakah mungkin EVOS 05 di sini menghabisi 2 player yang tersisa? Aim yang sangat tajam di sana bakal coba diajar, diberikan, ditujukan kepada Amek dan juga Adrian. Dilihat-lihat, ditunggu-tunggu,
Dipantau-pantau, zona juga udah mulai jalan. Amek memberikan kedoran pelurunya, maju ke depan, siap buka keluarnya. Nggak ada gol lagi ternyata. Bakal coba diajar, Adrian di luar zona. Berbalik sekali bakal coba di off. Tapi Evos 05 punya kempol. Amek kemakan zona dikit lagi. Adrian jatuh, tinggal Amek. Tinggal Amek. Hasta la Vesta. Evos Divine. Wow. Evos Divine berhasil mendapatkan Buya di round ke-6, ke-7 kita pada malam hari ini. Kalau ngomongin DG masih ada 3 player lainnya di mana ternyata di arah atas ada orang, di bawah ada orang juga ada Abang jatuh ke knockdown oleh seorang Reva dengan Max 7. Si Sabion masih punya koin ke vending machine, hidup kembali 05 dan juga Abak seharusnya, tapi Abak saya juga keburu di ending sama seorang Reva. Rasya memberikan perlawanan tapi Jambul jatuh, Reva jatuh, sisa Made bisa dapetin Rasya, masih bisa merevive teman-teman ya Julia. Aduh, emang bingung kalau perang di balik kontainer kayak gini ya. Dan ada beberapa gol yang udah di pop up juga, tapi gerakan dari Made ternyata ngeflank ke sisi kiri. Sebelah kiri atau mungkin ke tengah Forest Red, dan tentu saja sebelah kiri masih bersinggungan sama Forest Red juga. Yes, masih bersinggungan ke sebelah kiri, tapi Aura Ignite sudah mulai tiba ya. Tadi kita lihat sempat intip-intip di arah Forest Red, di mana ingat sekitaran Forest Red ada beberapa kampan yang juga bisa dimanfaatkan untuk berlindung. Tapi di sisi lain, RR Killkazu pergerakannya sudah mulai tercium oleh Evos Divine. Ajis Fan. Waduh, Jarsnya kenok. Baru main susah sekali kondisinya di sini untuk Skylar. dan bakal ada Skylar banyak banget coba nerobos keluar yang ada buka jalan dulu Shockwave. dari seorang 05 meledakan dari Rasya dengan Shockwave-nya, yaitu Jars. Gak bisa ketolong lagi Jarsnya, dan sekarang pada melarikan diri mengamankan tempat, tapi tidak dengan kapten. Masih ada di balik batu sana, bakal coba lempar grenade dulu oleh seorang Regi. Siap pakai kuda. Kaget gak kaget dong, pasti dong. Dan sekarang Razor dan juga sisa player dari RR Killkazu akan mengamankan diri, walaupun sepertinya Razor juga merasakan setengah darahnya juga terkikis. Masih bisa menggulung medical kit. Evos Divine kali ini benar-benar menggokil dan langsung membagi 2 lawan 2 karena di belakang tiba-tiba ada sang naga api, yaitu Aura Ignite, Julia. Ada Aura Ignite, tapi beda ya tim kelas dunia. Kalau lo lihat mereka rushing sambil ngeluarin Skylar, terus ngeluarin Shockwave, itu berbarengan timingnya. Jadi dengan kelincahan tangannya, skillnya tuh benar-benar Evos Divine. Kali ini ada Aura dari arah belakang, berikan beberapa tembakan dan ada satu distraksi yang digunakan satu motorcycle. Oh, wow. Gardo. Kena airdrop itu. Rasya kena airdrop apa kenapa itu? Rasya. Ya elah. Ya ampun, kelihatan kamera ya. Tolong Ya. jadi ulang ya. Itu pas banget. Kameranya lagi ngeliatin ke arah Rasya. Gak apa-apa, untung kamu lucu ya. Untung kamu lucu, juga harus posisi ke-7. Tapi itu semua mungkin tidak jadi karena 2 player dari Evo Kembang Tumbang dimakan sama Island of God. Ini dia Island of God.